Kasih Pak Rektor, Prof. Mudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Muhdi SHM, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Dr. Andes Haji Aris Munandar MPD, semua Bapak Ibu pengurus dan anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, karena dalam masa pandemi kita tidak bosan-bosan ini mengingatkan dalam kondisi yang sekarang ini makin kita perlu waspada, jadi saya juga mendoakan Bapak Ibu dan keluarga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Prof. Mudi, saya terima kasih sekali laporannya, sungguh saya jadi ini ya, dan memang nih dari komunikasi kita sebelumnya menjelang acara ini, yang satu hal yang saya langsung tergugah sama Prof. Mudi ini adalah semangat belajar yang dibawa, dipimpin oleh Prof. Mudi ini luar biasa dan sungguh menggugah hati saya pribadi dan juga tim semua. Dan saya melihat jiwa gurunya sangat kuat sekali dan itu beresonansi juga dengan saya, Prof. Mudi. Jadi terima kasih. Saya ingin membuka dengan sebuah kutipan nih, gara-gara nih Prof. Mudi bilang tadi smart learning dan character ya, bahwa saya sebenarnya dalam masa pandemi ini tadinya sangat cemas. Namun ada hikmah yang tidak kita kira-kira, bahwa memaksa kita keluar dari kotak kenyamanan dan membuat belajar gitu ya, bahwa sekarang ada daring dan kita terbiasa dengan daring gitu. Semua kita dari lintas usia mana saja dan mencoba kalau dalam praktek mengajar dengan macam-macam, dengan semua eksperimen, ada yang kurang efektif, masih gagal, masih belajar, tapi ada semangat. Dan ini mengingatkan saya pada semboyan atau sebuah tulisan dari Kartini ya, Prof. Mudi, habis gelap telah terang, yang menjadi salah satu kutipan yang juga saya inikan, selalu saya simpan. Kartini itu pernah menulis begini, tahukah kau semboyanku, aku mau. Dan kedua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata-kata aku tidak bisa melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Dan inilah yang menjadi refleksi saya melihat guru-guru Indonesia pada saat ini, yang seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Mudi, guru-guru PGRI dengan semua bentuk komunitas dan ekosistem Smart Learning Center and Character itu luar biasa. Terus saya juga melihat itu sebagai terobosan yang bagus sekali. Saya percaya bahwa guru-guru Indonesia mampu belajar, dan yang paling penting adalah kalau kata Kartini tadi mau belajar gitu ya. Jadi ini adalah semangat untuk belajar yang terlihat di pandemi ini, dan menurut saya seperti yang Prof. Mudi juga sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, untuk kita menguatkan bagaimana memfasilitasi semangat guru kita dalam belajar dan terus belajar. Karena pada hakikatnya dalam sistem pendidikan kita ini hanya dengan budaya belajar kita bisa terus untuk maju, dan semoga semakin banyak seperti yang teladan dari Prof. Mudi dan teman-teman yang ada di PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi teladan dalam belajar. Hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali lagi atas undangannya Prof. Mudi. Kita mudah-mudahan terus diberi panjang umur, jadi nanti kalau silaturahmi saya bisa ke Semarang gitu ya, ke Jawa Tengah, jadi nggak virtual. Tunggu Bapak. Terima kasih, Prof. Karena sebenarnya sekarang jalan darat sudah cukup nyaman sebenarnya kalau mau ke Semarang ini. Iya. Tidak lama, Pak. 4-5 jam sampai. Terima kasih Prof. Mudi, dan kesempatannya bagi saya. Mungkin nanti kita mau ingatkan waktu juga ya Prof, karena mungkin saya juga ingin dari teman-teman dari anggota PGRI di Jawa Tengah untuk mungkin menyampaikan masukan, pertanyaan kepada saya. Jadi saya mungkin berbicara, saya
patok mungkin nggak lebih dari 10 atau 15 menit, karena nanti kita sampai kira-kira sampai jam 12 ya Prof Mudi. Saya harus ada agenda lain juga. Tapi mudah-mudahan nanti mohon diingatkan saya gitu. Ya Pak. Baik, saat ini kita tahu kondisi kita tadi yang Prof Mudi bilang kebutuhan guru, dan kami menghitung sekali Prof, dan ini karena kita ingin merencanakan, ada memang dari kemacetan di masa lalu yang sistem supply dan demand lah kalau kata saya. Jadi ketika ada guru yang pensiun tidak langsung diganti dan kemudian macet gitu ya, dan itulah kebutuhan untuk merekrut guru-guru honorer karena sekolah mau nggak mau harus butuh guru. Pada akhirnya kalau perhitungan kita pada saat ini dari sekitar 2,2 juta guru yang dibutuhkan untuk sekolah negeri, ini baru yang terisi sekitar 50-an%. Jadi kita memerlukan guru di sekolah-sekolah negeri, guru ASN, sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya dengan baik dan dengan status yang jelas seperti yang tadi Prof. Muda, dan juga dengan kesejahteraan yang juga baik gitu ya. Itu yang memang menjadi kita perjuangan bersama-sama. Nah, kebutuhan 1 juta guru ini dapat dipenuhi dari, kita bisa hitung dari guru honorer yang ada sekitar 742.000, artinya ini adalah potensi yang bisa kemudian untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru tersebut. Namun ternyata masih ada sisa 275.000, dan ini luar biasa Prof. Ini kerja kita nanti di LPTK. Siap, untuk bagaimana mengatasi ini, perlu ada inisiatif, inovasi crash program sehingga layanan kepada anak-anak kita bisa lebih baik. Jadi kita memerlukan sebuah sistem yang lebih baik di masa depan, dan ini jadi refleksi kita, dan Mas Menteri juga mengingatkan kami PTK untuk melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya pada konteks ini solusi yang singkat dulu, nanti ada solusi yang tentunya yang lebih jangka panjang. Kalau dilihat dari track ini kita dari awal Mas Menteri memperjuangkan misalnya bantuan operasional sekolah, tadinya pagunya 15%, lalu menjadi 50%. Itu juga diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Lalu kemudian dengan adanya pandemi itu tidak berlaku lagi. Jadi intinya ini menjadi perhatian dari Mas Menteri dan tim, dan kita terus dorong ini. Jadi ini ada mudah-mudahan terus ini momentumnya terus lebih bagus. Ini yang ingin kami terus komitmen dan perjuangkan ya, Prof. Nah, kita tahu bahwa dengan pola perekrutmen guru honorer yang macet ini, banyak guru-guru kita yang terpaksa digaji seadanya, tergantung dengan kondisi keuangan sekolah, ada yang 100.000, 200.000, 700.000, dan sebagainya. Ini adalah jadinya permasalahan, karena kemudian mereka pun juga selain mungkin tadi masing-masing sekolah kadang-kadang juga pola rekrutmennya yang mungkin juga tidak standar gitu. Tapi kemudian ketika guru tidak harus nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhan mereka, ya mereka pun juga tidak bisa fokus pada tugas keprofesiannya. Karena itu kita melakukan pola asesmen ASN, aparatur sipil negara, untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas dengan proses rekrutmen yang lebih baik, lalu kemudian kualitas guru kepada murid-muridnya juga kita ingin sebagai bentuk layanan publik sebagai seorang ASN, tentu dengan layanan publik, komitmen yang lebih baik, dan ini adalah kepada murid-murid kita, jadi kita langsung kebayang nih anak-anak kita tentunya supaya bisa mendapatkan layanan yang baik dan kesejahteraan yang baik untuk guru-guru kita yang sudah berjuang luar biasa. Ini harus kita terus perjuangkan supaya bisa menjalankan tugas keprofesiannya dengan aman dan nyaman. Lalu juga ada permasalahan secara distribusi guru yang juga selalu menjadi kendala dengan desentralisasi. Ini terus PR kita bersama-sama. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika guru yang atau daerah-daerah yang kekurangan guru karena gurunya tidak merata distribusinya atau gurunya pindah dan kemudian daerah itu tidak cukup gurunya dan sebagainya, sehingga juga menimbulkan masalah-masalah yang juga perlu diselesaikan. Karena itu solusi untuk rekrutmen pada saat ini untuk aparatur sipil negara, ingat ya ini jadi aparatur sipil negara P3K,
ini untuk memperjelas status guru kita. Jadi ini yang betul-betul ingin kita perjuangkan dulu dan meningkatkan kesejahteraan dengan gaji dan tunjangan yang baik. Nah, pada saat yang sama, solusi karena ini rekrutmen ASN, aparatur sipil negara, dia diletakkan dalam kerangka reformasi birokrasi yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kualitas layanan dari aparatur sipil negara. Nah, di sini peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 ini menekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai penggerak utama dalam hal tersebut. Nah, dalam Undang-Undang ASN yang dari tahun 2014, pegawai ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai perintah dengan perjanjian kerja. P3K ini adalah tenaga profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut, sehingga bisa menciptakan budaya baru yang berbasis kompetensi di kalangan birokrasi. Nah, salah satu skema P3K yang tadi Prof. Mudi sampaikan dari sejarahnya untuk memperjuangkan guru ini, salah satunya bisa diisi oleh dari jabatan fungsional untuk guru. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden 38 2020. Dan sebagai tambahan informasi, kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian, karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lintas kementerian. Dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K ke kas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen. Dan ini cukup besar ya Prof. Mudi. Mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi tidak berhenti di sini. Itu mohon diinikan ya. Jadi ini untuk saat ini dulu. Nah, status guru jadi akan lebih jelas karena mereka status kepegawaiannya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya. Ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini yang merupakan menurut kami satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG, itu juga bisa ikut mendaftar. Dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain.
perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Nah, mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin kajiannya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga. Guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan. Jadi ini komitmen dari kami. Tapi pada saat yang sama, bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama, ini konten ya. Nanti kalau nanti belajar ini, Prof. Mudi, berarti kontennya ini kita perkuat ya. Karena itu yang menjadi fundamental sekali. Dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras, Bapak Ibu semua, untuk juga turut membantu. Jadi saya waktu Prof. Mudi menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar, wah saya senang sekali. Karena teman-teman PGRI, waduh, sudah duluan ini, tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya, kalau untuk kontennya ya sekarang dari tahun kemarin juga sebenarnya bisa kan. Jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan, karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya. Kalau gurunya kontennya makin kuat ya murid-muridnya yang jadi lebih ini. Tapi kembali lagi, dan ini sampai 3 kali ya Bapak Ibu, supaya ini bisa untuk melalui tes tadi. Jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu. Kalau gagal, sekali lagi masih muda belajar lagi. Jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini. Karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini, tapi kita melihat untuk investasi masa depan, bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini. Budaya belajar ini adalah hal yang penting yang harus terus kita kuatkan. Tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu semua, terutama ini para pimpinan dari Prof. Mudi dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini. Untuk pendaftaran ujian seleksi, kita masih berdiskusi dengan Panselnas. Ini ada tentunya Bapak Ibu tentu paham ya. Kami di sini kan Kementerian Teknis ini yang memberikan advice kepada yang akan melakukannya dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara, tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri dan KL lainnya, untuk terus memfinalisasi proses. Tentunya kita banyak hal yang kita pertimbangkan untuk melakukan secara logistik seperti apa, tapi kita mengantisipasi sekitar bulan Maret atau April pendaftaran ujian seleksi bisa dilakukan, dibuka, sehingga bisa langsung nanti mendaftar gitu ya. Dan proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari 3 kategorinya, apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2, menginput nomor ID, bisa itu nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK bisa cukup, atau nomor sertifikat pendidik. Setelah itu ada seleksi administrasi berupa seleksi berkas, berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, surat lamaran, lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan. Ini bisa melalui Dapodik ya Bapak Ibu atau by system. Lalu pengecekan nomor mahasiswa,
terkait ijazah dan jurusan. Ini juga bisa dilakukan by system. Ini seleksi administrasi. Lalu barulah kita masuk ke assessment-nya. Seperti assessment ASN, ya, ada kompetensi teknis, itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu. Lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis. Dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Lalu kemudian Panselnas akan menerima hasil dari assessment, dan Badan Kepegawaian Negara akan melakukan hasil, jadi mengolah hasil dan menyerahkan hasil perankingan peserta kepada sesuai formasi kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolahnya. Dan kemudian tahap akhirnya pemerintah daerah melakukan pemberkasan, membuat SK pengangkatan, dan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak tersebut kepada BKN. Jadi kira-kira itu, dan mungkin tambahan terakhir adalah untuk guru agama juga, ini mungkin saya ingin juga mengklarifikasi. Saat ini kami masih dalam koordinasi dengan Kementerian Agama, karena menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Juga pengadaan guru pendidikan agama, dan juga kebutuhan jumlah guru pendidikan agama. Ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kami terus berkoordinasi untuk mendorong pengajuan untuk guru agama untuk masa berikutnya. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan ini ya, semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi ini kita semua. Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, bahwa dalam sebagai pendidik kita semua itu berlomba-lomba untuk menjadi teladan, lalu menjadi untuk menguatkan semangat, dan untuk mendorong pada kemandirian atau memberdayakan bersama-sama. Inilah yang sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar. Mungkin itu Prof. Mudi dan Bapak Ibu semua, kita langsung bisa dialog, diskusi, tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Dirjen. Sebelum saya buka, nanti juga mohon ditanggapi. Ini beberapa pertanyaan yang sudah sering kita perdebatkan. Pertama, tadi nyinggung guru agama, tapi juga perlu kami laporkan di guru-guru di sekolah-sekolah Kementerian Agama, kebetulan juga anggota kami Bapak, ini mereka merasa, loh kami ini termasuk yang 1 juta apa tidak? Karena Kementerian Agama sampai sekarang tidak ada informasi. Mohon Bapak juga bisa bantu ini, tidak hanya guru agama tadi, tapi juga sekolah-sekolah di Kementerian Agama. Bapak, saat ini kami akan melakukan bimbingan memang, atau sebut saja simulasi. Kita buka baru 4 hari ini ya, sudah 43.450 orang yang akan ikut. Bisa jadi ini nanti mencapai di Jawa Tengah angka 2 kali lipat dari itu, dan kami akan lakukan bimbingan, akan tryout gratis Pak. Ini PGRI Jawa Tengah nggak ada yang bayar Pak, model kalau di Jawa Tengah semua kita selenggarakan secara cuma-cuma, dan kami akan mengambil SDM dari berbagai ahli, dari anggota yang kebetulan dari perguruan tinggi, UGRIS, UNES, dan juga teman-teman guru terbaik. Bimbingan teknis nanti di APKS Kabupaten Kota, sehingga kita harapkan bisa lebih teknis lagi. Hanya saja Bapak, kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Ada keraguan juga Pak, apakah P3K ini jangan-jangan nanti setahun diputus, itu ini juga ketakutan yang saya kira Bapak perlu memberikan kejelasan. Yang kedua, ada enggak yang di bawah 35 tahun kalau CPNS dibuka bisa daftar di CPNS? Dan yang sangat-sangat mengganggu Bapak, karena Mas Menteri sudah memberikan klarifikasi, sebenarnya formasi CPNS guru akan tetap dibuka apa tidak? Karena kalau tidak, pasti kami merasa ada ketidakadilan. Dan mohon maaf Pak, tapi ini karena kebetulan saya hadir di istana waktu itu, bahwa P3K ini adalah solusi untuk mengatasi
sebut saja mungkin krisis, dan guru-guru honorer yang sudah 35 tahun ke atas ini kan enggak mudah diakomodasi lewat CPNS. Maka kami tetap, kalau formasi lain ada CPNS, guru tidak, wah berarti ini diskriminasi. Ini perasaan kami semuanya, dan mohon Bapak juga bisa memastikan klarifikasi dari Mas Menteri. Yang lain tadi mengenai anggaran, ini tadi dari kabupaten kota sudah mulai ada yang tanya, saya kira Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran ini. Bapak mungkin ini mohon ditanggapi dulu, sambil teman-teman silahkan, nanti akan saya beri kesempatan bertanya kalau masih ada waktu. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Prof. Mudi. Untuk guru-guru di Kementerian Agama, pada saat ini mereka berproses ya, Prof. Mudi. Saya tidak mengikuti dari dekat sekali, tapi saya tahu dari diskusi dengan Kementerian Agama, ini mereka sedang dalam seperti apa yang kita lakukan sebelumnya untuk melakukan koordinasi lintas kementerian, menghitung perencanaan kebutuhan, dan kemudian menghitung formasi, dan nanti juga sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian dihitung ini untuk guru-guru yang ada di Kementerian Agama. Jadi tentunya, atau di Kanwil ya, sorry, maksudnya di Kanwil kalau di Kementerian Agama. Jadi ini bagian yang proses sedang berjalan. Lalu bimbingan belajarnya luar biasa, terima kasih sekali lagi Prof. Mudi. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya, gerakan guru kita untuk belajar dan berbagi ya. Dan ini yang terjadi selama pandemi. Jadi ini menurut saya sangat tepat sekali, dan ini harapan yang luar biasa Prof. Mudi. Kita menaruh harapan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik dari momentum yang ada karena pandemi ini, dan bahkan sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, tapi dengan teknologi jadi jauh memudahkan. Lalu tentang keraguan P3K setahun putus, tidak ya. Karena kita butuh, jadi tidak mungkin. Ini artinya ini proses yang memang P3K-nya seperti itu, tapi memang dalam skema perencanaan kita ini tidak diputus ini tidak, dan BKN juga sudah bilang ya. Lalu kemudian CPNS dibuka maksudnya di bawah 35 tahun bisa. Jadi tidak menutup. Jadi bukan berarti kalau udah P3K nggak boleh CPNS, justru nanti terutama yang untuk CPNS ya, performa selama jadi P3K itu bisa menjadi syarat atau catatan untuk bisa berhasil untuk masuk dalam itu. Kami sedang memikirkan juga untuk skemanya nanti. Jadi artinya mereka mengikuti proses CPNS itu dengan sebuah track record. Jadi bukan sekedar mereka ikut tes saja, tapi ada track record yang bisa menjadi catatan. Jika berprestasi yang baik, itu bisa memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan CPNS-nya. Lalu formasi CPNS, iyalah Prof. Mudi, tetap akan dibuka. Jadi tidak benar ya, tidak benar ya, bahwa tidak ada. Jadi ini seperti yang Prof. bilang, ini kan kita step by step ya, karena ekosistem tata kelola guru kita seperti yang Bapak Ibu tahu, dengan desentralisasi pendidikan itu kan ada berapa? 514 tambah 34 provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Jadi luar biasa sebenarnya. Kami coba untuk memperbaiki sistem ini sehingga nanti bisa lebih baik, termasuk nanti juga yang saat ini solusi jangka pendeknya dulu untuk P3K ini. Tapi nanti ada solusi yang mekanisme yang lebih sustainable, yang berkelanjutan. Karena ya kita tahu kita sampai pada angka kebutuhan sampai 1 juta ini kan berarti sebelumnya sudah luar biasa ini profesi yang tidak optimalnya itu gitu. Jadi kita ini yang ingin kita selesaikan dulu, dan mudah-mudahan kembali lagi ini kita ingin memperjelas status guru-guru kita dan kesejahteraan mereka, dan mereka mendapatkan tunjangan dan jaminan kerja. Bahkan yang sebenarnya satu hal yang tidak ada di jaminan P3K adalah jaminan pensiun, karena dia nature-nya tidak perlu dia harus mengelola secara sendiri gitu. Dan tapi itu bisa dilakukan dengan pada akhirnya kalau yang PNS itu dipotong dari gajinya. Nah, kalau P3K sebenarnya mereka bisa untuk mengalokasikan secara mungkin sendiri maupun kolektif, sehingga benefit pensiunnya bisa sama atau bisa setara dengan PNS juga pada akhirnya gitu.
Jadi tetap ada jalan keluarnya untuk itu. Terima kasih, Bapak. Baik, kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Nampaknya sudah mengangkat tangan ini. Mulai ada Pak Widodo Cahyono, Bu Wiki. Pak Widodo, saya persilakan. Halo, Pak Widodo. Baik, kalau enggak Bu Wiki, silahkan dibuka mic-nya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Bu Wiki. Monggo. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon izin bertanya. Saya guru SD, Pak, honorer guru SD di Kabupaten Batang. Oke. Silakan. Ya. Izin bertanya, saya ada suatu pertanyaan. Jika di sekolah SD saya terdapat formasi yang diusulkan satu formasi, sedangkan tenaga honorernya lebih dari satu, itu yang diutamakan yang bagaimana, Bapak? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak Dirjen, nggih. Kami persilahkan berikutnya Ketua PGRI Kota Magelang. Dibuka dulu, Pak. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dirjen yang hormati, Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah yang hormati, beserta rekan semuanya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kuota di masing-masing daerah, apakah itu sudah bisa memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah tersebut. Yang kedua, siapa yang menentukan untuk pendataan ini, kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing daerah, apakah diserahkan daerah atau sudah ada memang kuota dari pusat itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan guru yang sudah memiliki sertifikat, ini nanti kuotanya apakah mengurangi jumlah kuota dari guru yang sudah masuk honorer dan K2 atau ada persentase tersendiri. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin biar nanti Bapak bisa ngatur waktunya. Hanya tambah satu ini, Pak, yang di chat ini banyak. Pak, kalau P3K Pak bisa berkarir, bisa jadi kepala sekolah misalkan. Saya persilakan Bapak. Ini ada 3 pertanyaan dulu ya. Baik, terima kasih Prof. Mukdi. Bu Wiki ya, dari Kabupaten Batang. Jadi intinya ini kalau ada formasi 1 dan guru honorernya 2, yang terpenting itu adalah kita harus mencapai batas minimum dulu, Bu. Itu yang penting pertama. Dan yang kedua, ya berarti nanti itu diserahkan kepada PPK daerahnya, Bu. Karena itu tergantung nanti penempatannya, distribusi gurunya seperti apa. Kan daerah yang lebih tahu di mana baiknya untuk menempatkan guru honorer yang satunya lagi yang juga sama-sama melewati batas minimum tersebut itu ya. Itu jawaban dari saya. Lalu Pak siapa tadi ya Pak dari Magelang? Oke, kota daerah apakah sudah diajukan? Iya, dalam Pak Nurwi ya, oke. Pak Nurwi. Pak Nurwi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya tentang kota ini ya. Oke. Pertama, siapa yang menentukan kota? Yang menentukan kota, kami sebenarnya kita memiliki data, Pak. Data kita itu sebenarnya cukup komprehensif. Namun tentunya yang memiliki otoritas itu ada di daerah. Itu tentunya kita melakukan dialog, sosialisasi, bahkan kami melakukan semacam coaching one on one gitu Pak ya. Waktu di kemarin itu selama bulan November Desember
dengan semua dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk mencocokkan data dan kemudian sama-sama melihat peta dari kebutuhan guru, distribusi guru yang ada di daerah yang ada gitu. Jadi ini memang komunikasi terus kita lakukan untuk memastikan kebutuhan itu bisa sinkron gitu Pak ya antara data kita, dan mungkin kita juga bisa belajar dari data yang ada di daerah juga gitu. Tapi pada prinsipnya data ini hal yang terus kita koordinasikan dan sudah sosialisasikan ya Pak. Jadi ketika kemarin kita berdialog dengan daerah, kita bukan hanya dialog paparan aja di depan gitu. Kita udah ngobrol sama dari dinasnya one on one gitu. Jadi biar clear gitu ya data tersebut. Dan kuota diajukan oleh daerah masing-masing. Mungkin bisa nanti kalau menurut saya bisa dicek ke dinas setempat Bapak seperti apa yang sudah diajukan. Tentunya harapan kami diajukan secara maksimal ya Pak. Tapi beberapa daerah mungkin juga ada yang belum melakukan hal tersebut dan itu perlu terus didorong sebenarnya. Lalu guru yang sertifikat apakah mengurangi kuota? Pak, menurut saya kita butuh guru 1 juta. Terus guru yang honorer itu ada 342.000. Yang guru lulusan PPG dari tahun 2006 sampai 2019 saya hitung cuma 30.000 Bapak. Betul Pak. Jadi sebenarnya tidak akan, itu jauh banget. Kita butuh 1 juta Bapak. Jadi artinya itu jauh sekali, dan tadi makanya saya bilang sama Prof. PR kita di LPTK luar biasa ini karena harus mengejar untuk kebutuhan guru yang itu pun masih ada 200.000 guru yang kurang gitu kan. Jadi kita ini masih belum selesai ini sebenarnya karena masih banyak lagi PR-PR ke depan. Tapi jawabannya tidak. Ini akan jauh dari kebutuhan, gap-nya masih jauh gitu Pak. Itu mungkin dari Pak Nurwi ya. Yang terakhir tadi apa Prof. Budi, saya lupa. Pak Nur masih ya tadi ya? Enggak, Pak Nurwi tadi, Pak Budi tadi tambah satu lagi pertanyaan tadi. Dari saya tentang karir Bapak. Bisa jadi kepala sekolah apa tidak? Iya. Bisa. Jadi nanti skemanya tentu ada proses yang berbeda gitu, tapi itu memungkinkan, dan bahkan kita akan kalau memang memiliki kompetensi itu bisa dimungkinkan untuk memiliki, dan bahkan menurut saya itu yang akan kita lebih pentingkan nanti, bukan statusnya tapi dari kompetensinya, sehingga bisa menjadi guru penggerak juga nanti ya, ikut pelatihan guru penggerak gitu. Lalu menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, mau jadi kepala dinas juga boleh gitu ya. Jadi ini artinya memungkinkan untuk itu, sehingga kita memiliki ekosistem pendidikan dari memang guru-guru yang berkompetensi yang baik gitu, yang tentunya bisa tujuannya itu kita satu fokus gitu. Fokusnya adalah melayani anak-anak, karena filosofi buat pemimpin sekolah kan sekarang lebih ke instructional leadership, untuk fokus kepada instruction, pembelajaran anak. Kepala sekolah kalau jadi pemimpin fokusnya ke situ. Pengawas sekolah ketika dia melakukan pengawasan fokusnya ke situ. Jadi yang pada akhirnya yang kita inginkan, ekosistem pendidikan kita itu betul-betul berpusat untuk melayani anak. Karena memang itulah kelemahan kita yang utama selama berpuluh-puluh tahun, yang berbagai ini ya, studi kayak PISA kemarin salah satunya itu yang seperti kayak jalan di tempat gitu kita kan, karena akses sudah lebih bagus, tapi dari hasil itu yang menjadi PR kita bersama. Jadi kita ingin pemimpin yang memiliki kompetensi yang bisa untuk memimpin, menjadi instructional leader, jadi pemimpin yang berfokus kepada pembelajaran murid. Itu. Jadi jenjang karir kepangkatannya sama ya Pak Dirjen ya? Bisa Pak, bisa nanti itu mengisi posisi-posisi untuk jenjang karir. Dan kan hak untuk mendapatkan kompetensi gitu ya Pak, penghargaan kan itu juga bagian dari untuk P3K. Termasuk kepangkatan ya Bapak ya? Kepangkatan itu kepangkatan apa Pak? Kepangkatan yang... Ya, kan kalau 3A ya, 3B dan selanjutnya? Kalau dia mengisi posisi yang lebih tinggi, dia tidak ada kepangkatan, tapi dia akan disetarakan dengan kepangkatan itu. Ada impasing ya Pak, betul ya?
ada setaraannya gitu ya. Jadi kalau dia nanti mengisi posisi misalnya nih Pak ya, dia mengisi untuk posisi guru muda ke guru madya gitu ya Pak, atau jadi kepala sekolah gitu. Nah berarti nanti disesuaikan untuk setara dengan yang PNS untuk golongan tersebut. Baik Bapak, masih ada waktu berapa menit Bapak? Sudah lewat 4 menit. Oh, ini yang ngantri banyak sekali, tapi saya harus tanya dulu ke Bapak ini. Di chat juga luar biasa kalau. Saya udah Bapak memberi waktu berapa menit? Mungkin 5 menit lagi boleh ya, Prof. Muhdi. Baik, kalau 5 menit lagi, saya hanya akan minta nih Pak Dedi sudah lama, saya akan persilakan tanya, nanti beberapa pertanyaan di chat akan saya coba rangkum. Saya persilakan Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PGRI Jawa Tengah yang memberikan pelatihan ya, nanti akan memberikan pelatihan. Itu sangat membantu kami. Kemudian yang akan kami tanyakan ke Pak Iwan, saya masih belum seret dengan guru honorer yang bisa mendaftar di P3K. Sedangkan guru honorer itu kan kami statusnya guru tidak tetap yang di sekolah negeri. Itu hampir semuanya guru tidak tetap di sekolah negeri, Bapak. Sedangkan mohon maaf yang dari swasta itu kan sudah punya status guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan kan berarti mohon maaf bukan honorer ya, sudah punya gaji. Kalau yang di negeri itu kan honor lah, baru honor. Kemudian yang kedua, perbedaannya lagi, kami pernah menyampaikan ke PGRI Jawa Tengah tentang serdik yang diperoleh oleh guru honorer di dalam negeri, di sekolah negeri itu juga banyak sekali yang belum bisa cair, sementara di swasta kan sudah bisa cair karena SK-nya dari SK yayasan. Yang saya tanyakan ya tadi itu apakah status guru honorer guru swasta itu masuk kategori guru honorer, sementara jelas sekali mereka sudah pernah dapat in-passing dari dulu, sedangkan kami kesempatannya sepertinya malah belum ada. Sehingga nanti kalau misalkan seperti ini, kekhawatiran dari kami, mungkin dari teman-teman kami, itu justru berpotensi menggeser guru yang ada di sekolah negeri, Bapak. Mohon kami dibombongi, diberi pencerahan, Bapak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua ini ngacung terus, ini berombongan. Mbak Imania CS, saya persilakan. Ini dari mana nih? Monggo Bu Imania. Buka dulu Bu. Mic-nya masih merah. Ya. Ada yang saya guru agama di sekolah negeri Bapak. Terkait dengan formasi guru agama itu seperti apa ya kelanjutannya? Cukup? Ya. Baik Pak, mungkin menambahkan sedikit Pak. Ada lagi Bapak sebentar. Ya. Untuk yang serdik itu, GTT yang berserdik honorer itu gimana ya? Oke. Jadi Pak Dirjen apakah ada keistimewaannya? Ya, terima kasih. Pak Dirjen mungkin untuk tambahan saja, memang sering ke PGRI adalah teman-teman guru GTT honorer banyak yang sudah sempat mengikuti PPG. Baik PPG mungkin waktu itu SM3T, atau pernah juga memang diberi kesempatan guru-guru honorer ada yang bisa ikut PPG dalam jabatan. Tapi akhirnya tidak semua provinsi atau kabupaten memberikan SK yang memungkinkan tunjangannya cair. Sehingga termasuk di Jawa Tengah itu sampai sekarang belum cair karena tidak bisa cair karena gubernur atau kepala dinas nampaknya belum memberikan SK
terkait mereka sebagai guru pengganti minimal misalkan, atau kabupaten kota juga ada yang belum. Lalu yang kedua ini juga ditanyakan P3K yang formasi 2019, Bapak, ini SK-nya banyak yang belum juga keluar sampai saat ini. Masalahnya di mana? Dan ini ada juga yang guru TK ini paling banyak. Pak, formasi guru TK ada enggak untuk P3K? Mungkin yang lain banyak, tapi karena Bapak 5 menit, jadi itu dulu, Bapak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin ini sekaligus untuk menutup ya, Prof. Muhdi nanti. Ya. Dari Pak Dedi, Nur Aristio, ini pertama tentang menggeser guru honorer. Prinsipnya kayak tadi ya Pak Dedi, bahwa kalau guru honorer yang ada sekarang bertugas, ya mereka itu bersaing dengan dirinya sendiri. Itu artinya digeser oleh swastanya itu sebenarnya untuk kalau yang lain daripada mereka itu untuk mengisi formasi yang lain gitu sebenarnya. Jadi tidak untuk mengisi formasi untuk guru honorer yang ada. Jadi selama guru honorer bisa memenuhi ketentuan minimal tadi itu sebenarnya sudah cukup, walaupun nanti dari yang lainnya gitu itu memiliki nilai yang lebih tinggi misalnya ya. Lalu kemudian sertifikasi pendidik ya. Jadi dengan menjadi guru P3K tentunya ini bisa, karena ketika jadi P3K itu dikeluarkan SK-nya oleh pejabat pembuat komitmen Pemda yang ada di daerah, sehingga sertifikat itunya bisa cair ya, TPG-nya bisa cair. Lalu dari Bu Imania, formasi guru agama tadi sudah saya sampaikan ya. Pada saat ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan pencocokan data gitu ya, antara kami dengan Kementerian Agama untuk mereka kemudian nanti mengajukan formasi guru agama juga gitu untuk pengajuan berikutnya ke RB tentunya. Lalu untuk GTT yang bersertifikat, apakah ada keistimewaan? Ya, ini masukannya kami terima, ini juga masukan dari berbagai tentang ini akan menjadi pertimbangan nantinya untuk nanti kita terus harus diskusikan tentunya dengan Panselnas. P3K yang belum diangkat, ini Prof. Muhdi, ini ada di BKN ya Prof. Muhdi, yang tentunya ini masalahnya ini kalau karena itu dari pemerintah daerah juga ya, ada formasi dan lain-lain gitu ya untuk penyelesaiannya itu. Tapi kami terus melakukan koordinasi dan terus mendorong supaya guru-guru yang sudah lulus P3K ini bisa diangkat. Yang jelas dari regulasi dari Perpresnya sudah keluar. Jadi ini tinggal dari koordinasi dengan daerahnya supaya bisa untuk segera diangkat. Demikian formasi mungkin. TK ada Bapak? Formasi TK saya, kalau misalnya dalam perencanaan kebutuhan itu ada, menurut saya sih ada ya. Tapi mungkin nanti saya bisa klarifikasi nanti ya, Prof. Muhdi. Oke. Baik Bapak, ini luar biasa. Saya kira kami yakin 2.000-3.000 sampai 5.000 ini mengikuti acara ini, dan pengurus provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah hadir akan meneruskan kepada teman-teman di kabupaten kota, termasuk meyakinkan pada bupatinya, karena catatan kami kalau tidak salah saat ini baru 467.000 kalau tidak salah yang sudah masuk ke pemerintah Jakarta di Kemdikbud dari 1 juta yang kita harapkan. Artinya usulannya aja belum mencapai angka itu. Maka kita berharap teman-teman kabupaten kota juga mendorong bupati, wali kota untuk segera mengusulkan agar masalah guru segera bisa selesai, mumpung punya Pak Dirjen, Pak Menteri yang komitmennya tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Semua tergantung kita semuanya. Dan kepada teman-teman guru honorer, jangan hanya menyerahkan nasibnya kepada angka 1 juta. Karena catatan penting dari Pak Dirjen tadi, capai standar minimal, capai kompetensi minimal yang dituntut
minimalnya seberapa, saya yakin kami mohon kebijakan Bapak, dan mohon sekali lagi Bapak, saya jamin teman-teman guru honorer sudah menunjukkan integritas dan komitmennya. Maka kalau saat ini Pak Menteri sering menyebut bahwa integritas, komitmen atau panggilan jiwa sebagai guru itu jauh lebih penting, mereka telah membuktikan itu. Dan selanjutnya Bapak, saya kira yang belum bisa kita lakukan secara baik di masa lalu, mereka selama menjadi guru harus terus mendapat pelatihan, pendidikan, atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Catatan kami waktu kami ke Cina, Bapak, ini yang belum kita lakukan. Di Cina itu kalau sekolah libur, guru-guru itu disuruh ke kampus, Pak. Jadi saya waktu itu menyaksikan sendiri di sebuah LPTK di Cina, justru libur sekolah, guru-guru diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan di kampus-kampus, sehingga pada saat mereka masuk sekolah, membawa ilmu-ilmu yang mungkin sudah di-refresh dari perguruan tinggi. Kebetulan saya dari perguruan tinggi LPTK dan saya juga pengurus asosiasi LPTK swasta dari gabungan negeri. Saya kira ini bisa menjadi cara terbaik biar malah gurunya nanti jangan diomong begini Pak, sekolah libur, guru libur, kalau hari libur ikut libur, ya ini karena memang tidak disetting untuk mereka diberi tugas yang pasti. Perguruan tinggi saya yakin siap untuk bersama-sama Bapak membantu pendidikan kita lebih maju ke depan. Dan mohon izin kami akan mencoba memfasilitasi teman-teman untuk bersiap mengikuti seleksi ini. Mudah-mudahan pernyataan Mas Menteri berapapun jumlahnya yang lolos memenuhi standar minimal akan diangkat. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan tahun ini jumlahnya maksimal. Pak Dirjen, terima kasih, sangat luar biasa kehadiran Bapak, dan kami menunggu betul bisa bertatap muka langsung di kampus, di PGRI Jawa Tengah. Hampir semua Dirjen GTK pernah Pak ke Jawa Tengah, Menteri juga semuanya pernah. Bapak waktu jadi Dirjen, kami belum tatap muka. Dengan Mas Menteri terakhir 3 hari sebelum pandemi, Bapak kami tatap muka dengan Mas Menteri, diskusi banyak, soalnya mungkin Bapak waktu itu ada, tapi Bapak belum dilantik jadi Dirjen, masih Dirjen lama. Mas Menteri waktu itu sudah sangat cemas dengan pandemi ini, tapi sudah beberapa kali kita melalui forum daring seperti ini. Luar biasa, kami banyak berharap dari Bapak, sukses, sehat untuk Bapak, kami akan terus bersama-sama Bapak memperjuangkan untuk pendidikan yang lebih unggul. Terima kasih Bapak, sekali lagi salam untuk keluarga dan teman-teman semua di kementerian. Kami selalu menunggu kehadiran Bapak di waktu-waktu yang akan datang. Pada teman-teman, terima kasih semuanya kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Mukdi, Bapak Ibu semua, saya izin pamit ya. Terima kasih, salam. Sama-sama Bapak, terima kasih. Sehat selalu. Saya kembalikan pada Pak Sekum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati peserta rakor maupun sosialisasi P3K yang diselenggarakan oleh Provinsi PGRI Jawa Tengah. Terima kasih juga Pak Dr. Iwan Syahrir PhD, Dirjen GTK, dan juga Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah yang telah memandu dalam rangka sosialisasi rekrutmen PPPK tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, dan pertemuan koordinasi maupun pertemuan dengan Pak Iwan Syahrir PhD Dirjen GTK ini membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya para rekan-rekan guru honorer, sehingga mampu menembus tes PPPK ini dan lolos dengan predikat yang baik. Dan mudah-mudahan juga termasuk nanti tes CPNS juga bisa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini waktu zuhur sudah kita lalui. Untuk itu beberapa hal, baik untuk sesi 1, rapat koordinasi maupun sosialisasi rekrutmen PPK tahun 2021 ini cukup ya.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, ikut serta, baik lewat Zoom maupun live streaming lewat YouTube. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih. Sukses selalu, sukses untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi usaha kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari rapat koordinasi maupun sosialisasi rekrutmen PPWK tahun 2021 ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak Ibu sekalian, demikianlah jalannya sosialisasi yang langsung disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Kemudian tentunya ada banyak hal yang tidak bisa disampaikan, ya, terutama pertanyaan ataupun yang menginginkan untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Dirjen, tetapi saya kira tadi sudah terwakili dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian mengakhiri untuk kegiatan hari ini, izinkan saya menjawab tadi pertanyaan dari PGRI Kota Semarang, PGRI Kota Semarang, yang menanyakan kalau ini dilibatkan terus APKS Kota Kabupaten mengerjakan apa gitu. Nah ini nanti terutama yang untuk materi teknis Bapak, saya akan share screen. Jadi materi teknis ini kan spektrumnya banyak sekali, sehingga tidak mungkin ini dikerjakan sendiri. Terlebih lagi saya ambil contoh misalnya kalau itu adalah guru yang akan melamar mengikuti seleksi PPPK, maka kompetensi guru SMK itu sangat luar biasa, spektrumnya, sehingga tidak mungkin kalau dikerjakan sendiri. Sehingga kami di provinsi bermaksud untuk tadi bergotong royong dengan asosiasi profesi dan keahlian sejenis Kabupaten Kota Jawa Tengah dan juga SLCC di kota kabupaten, mengingat saat ini masih harus dilaksanakan secara daring. Kemudian ini juga yang dari Seragen tadi memohonkan kalau bisa materi di-share. Insya Allah akan kami share Bapak, akan kami bagikan. Untuk itu, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan penyelenggaraan rapat koordinasi hari ini dan sekaligus adalah sosialisasi. Maka dengan seiring tadi doa semoga kita dimudahkan di dalam menyelenggarakan 1. simulasi, 2. pembimbingan kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi PPPK, bisa mencapai batas minimal tadi yang berulang kali ditekankan oleh Bapak Dirjen, bisa terkabul semuanya. Akhirnya kita tutup untuk pertemuan virtual ini dan sampai bertemu di kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.